warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan hidup. Ya baik, untuk yang pertama mengenai analisis aspek lingkungan hidup yang biasa dikenal dengan istilah AMDAL. AMDAL secara khusus meliputi dampak suatu proyek kegiatan terhadap lingkungan hidup, baik di dalam usaha maupun di luar usaha. Keberadaan usaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar rencana lokasi, baik rencana usaha terhadap kegiatan atau sebaliknya, maupun kumulatif dari rencana usaha yang sudah ada terhadap lingkungan hidup. Pengertian analisis dampak lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan. Penjelasan lain tentang AMDAL tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Adapun komponen lingkungan hidup dan harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya adalah untuk menjaga sumber daya manusia, kualitas udara, keanekaragaman hayati, warisan alam budaya, kenyamanan lingkungan hidup, nilai-nilai budaya yang berorientasi dengan lingkungan hidup, serta hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Selanjutnya mengenai aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan yang bertujuan untuk itu nanti akan dibahas oleh rekan-rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Tujuan analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri. Yang ketiga, menganalisis lingkungan ekonomi. Yang keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang kelima, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu jenis usaha berdampak pada lingkungan. Beberapa jenis sektor usaha atau kegiatan yang berdampak dapat menciptakan akibat yang besar kepada lingkungan. Antara lain yang pertama, eksploitasi terhadap sumber daya alam, baik sumber daya baru maupun lama. Yang kedua, introduksi jenis hewan, jasad renil, dan tumbuhan. Yang ketiga, kegiatan yang merupakan teknologi-teknologi yang dapat diperkirakan memiliki dampak yang bisa mempengaruhi lingkungan. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat menciptakan pemborosan, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran akibat limbah, atau kemerosotan sumber daya alam. Yang kelima, kegiatan-kegiatan yang bisa mempengaruhi pertahanan negara atau berpotensi tinggi mempengaruhi pertahanan negara. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi perlindungan cagar budaya dan atau kawasan konservasi sumber daya alam. Yang ketujuh, penggunaan atau pembuatan bahan non-hayati maupun hayati. Yang kedelapan, pengubahan bentang alam dan bentuk lahan. Selanjutnya yaitu mengapa AMDAL? AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Ya, jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilih proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan perusahaan saja, tanpa menghiraukan dampak samping yang timbul. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya.
Pada awalnya, perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah. Tetapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas, maka manusia itu tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Pemrakarsa proyek harus membuat AMDAL dengan konsekuensi. Ia harus mengeluarkan biaya. Tanggung jawab penyelenggaraan AMDAL ini bukan berarti harus diempan pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggara ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Namun, pemrakarsa proyek tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak konsultasi swasta membuat AMDAL tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan AMDAL. AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan yang lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Kegunaan AMDAL. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan yang telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang timbul akibat proyek yang akan dibangun. Selanjutnya, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik dan ekonomis. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting, sumber informasi yang detail mengenai lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambar keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Yang keempat, jadi dokumen penting ini juga untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Selanjutnya yaitu aspek AMDAL. Dalam Peraturan Pemerintah 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu yang pertama, AMDAL proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya, rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. Yang kedua, AMDAL terpadu atau multisektoral adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu. Yang ketiga yaitu AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi, seperti rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Yang keempat yaitu AMDAL regional, adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. Contoh AMDAL regional adalah AMDAL pembangunan kota baru. Perkenalkan, nama saya Septi Triharyanti, Prodi Perbankan Syariah, NIM 1823017. Selanjutnya dalam Peraturan Perundangan 29 tahun 1986, AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika langkah tertentu, yaitu yang pertama, usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemerkasa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, analisa dampak lingkungan. Yang ketiga, menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan memutuskan perlu membuat AMDAL, pemerkasa bersama instansi tersebut menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungan. Yang keempat, membuat AMDAL. Pemerkasa membuat AMDAL sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, kemudian mengajukannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji terlebih dahulu sebelum mendapatkan keputusan. Yang selanjutnya, membuat RKL dan RPL. Bila AMDAL telah disetujui, maka pemerkasa dapat melanjutkannya dengan membuat rencana pengelolaan lingkungan untuk diajukan
kepada instansi yang berwenang. Implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya AMDAL vs ANDAL. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan studi mengenai dampak satu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. ANDAL, analisis dampak lingkungan, merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu menurut PP 29 tahun 1986. Secara garis besar, langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, usulan proyek dating dari Permakasa; yang kedua, penyajian informasi lingkungan; yang ketiga, menyusun kerangka acuan; yang keempat, membuat ANDAL; yang selanjutnya membuat KRL dan RPL; yang selanjutnya implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, pengendalian, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan mencakup 4 kelompok aktivitas. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang ditimbulkan di saat usaha atau kegiatan beroperasi. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada Permakasa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Yang terakhir, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan. Oke, selanjutnya ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan RKL. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok arahan, prinsip-prinsip, atau persyaratan untuk pencegahan, penanggulangan, pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena: 1. Pada taraf studi kelayakan, informasi rencana usaha atau kegiatan proyek masih relatif umum, belum memiliki spesifikasi teknik yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Ini tak lain karena tahap ini memang dimaksud untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan, ditinjau dari segi teknis dan ekonomis sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Yang kedua, pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Selanjutnya ada rencana pengelolaan atau kelola lingkungan RKL. Rencana pengelolaan lingkungan dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. A. Rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis, dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud. Yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan pemakarsa kegiatan
dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Yang keempat, rencana pengelolaan lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Yang selanjutnya ada format dokumen RKL, rencana kelola lingkungan. Yang pertama, latar belakang pengelolaan lingkungan. Yang kedua, pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana pengelolaan lingkungan baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka menunjang program pembangunan. Yang ketiga, uraian secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan pemrakarsa sehubungan dengan rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, uraian tentang manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan baik bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan, pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi masyarakat luas. 5. Uraikan secara singkat wilayah, kelompok masyarakat atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana usaha atau kegiatan tersebut. Yang keenam, kemukakan secara jelas dalam peta secara jelas dengan skala yang memadai, peta administratif, peta lokasi, peta topografi, dan lain-lain, yang mencakup informasi tentang letak geografis rencana usaha dan kegiatan, aliran sungai, rawa, danau, jaringan jalan dan pemukiman penduduk, batas administratif, pemerintah daerah, wilayah, kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.